Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat jalan-jalan Islami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman sekarang ini, modernisasi berkembang secara pesatnya. Hal ini menimbulkan banyak sekali ragam kehidupan di kalangan masyarakat, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu hal yang menyebabkan ragam ini timbul yaitu semakin canggihnya, semakin tingginya, dan semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi, atau kita sering mengenalnya dengan iptek, tanpa didasari dan tanpa dilandasi oleh iman dan takwa. Dan hal ini pasti akan mempengaruhi secara langsung bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia, terkhusus di Indonesia dan terutama bagi kalangan generasi muda. Lantas timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara membangun sifat keislamian yang ada pada generasi muda saat ini? Selengkapnya akan kita bahas, dan kali ini di Jalan-Jalan Islami kita akan melihat kumpulan generasi muda yang tergabung dalam Fornusa atau Forum Rohis Nusantara. Kira-kira seperti apa kegiatan mereka dan kajian yang bagaimanakah yang mereka lakukan? Selengkapnya hanya di Jalan-Jalan Islami. Membentuk generasi muda Islami zaman now sesuai dengan syar'i merupakan latar belakang yang dikembangkan oleh Forum Rohis Nusantara Bangka Belitung atau Fornusa Babel. Atas dosa-dosa yang dilakukannya, tidak hanya diisi dengan kajian yang membahas tema-tema yang dikemas secara kekinian dan lebih mengena kepada anak muda, konsep dakwah yang dilakukan pun menggunakan metode pendekatan kepada generasi muda Islami dengan cara yang tidak monoton. Fornusa merupakan wadah bagi pemuda dan remaja yang ingin berhijrah dan mendalami ilmu agama Islam dengan cara yang santai dan kekinian. Kita mengadakan kegiatan beberapa rohis di sekolah, merasa tidak memiliki wadah tempat untuk bersama-sama melakukan kegiatan kebaikan, maka beberapa sekolah mengusulkan untuk dibentuk forum rohis, awalnya untuk di Pangkal Pinang, tetapi ternyata alhamdulillah responnya sangat positif dari rohis yang ada di Bangka, termasuk juga di Belitung, respon positif anak-anak remaja yang bergabung dengan kita. Kita juga khawatir dengan kenakalan remaja dan sebagainya. Dengan ada kegiatan-kegiatan positif, mereka tidak merasa digurui. Mereka bergabung dari lewat futsal dan sebagainya. Di sela-sela itu kemudian kita sholat berjamaah bersama, ada kegiatan saling menasehati dan sebagainya. Kita tidak bisa memungkiri bahwa kegiatan teknologi ini berkembang dengan sangat pesat. Tapi ketika teknologi ini dimanfaatkan dengan hal yang tidak baik, maka pengaruhnya juga luar biasa. Seperti sisi pisau ya, mata ada yang tajam dan tumpulnya. Nah, kita berharap mudah-mudahan anak-anak Fornusa ini juga kita arahkan untuk mereka berprestasi. Kita sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satunya kajian keislaman. Ada kajian fikih, kajian sirah, tetapi dengan tetap konsep kekinian, tema-tema kekinian untuk anak muda. Kita juga ada kegiatan subuh keliling. Dari anak-anak Fornusa itu setiap Ahad pagi mereka keliling dari masjid ke masjid. Kemudian juga mereka melatih diri untuk public speaking, melakukan komunikasi dengan ceramah di masjid-masjid. Kajian-kajian itu, tema-tema yang kita ambil adalah tema-tema yang kekinian ya, tentang remaja dan sebagainya. Dan ustadz-ustadz yang kita hadirkan juga ustadz-ustadz yang mengerti dengan anak-anak muda biasanya. Tidak seperti biasanya, dan kita juga santai gitu ya, tidak seperti pengajian yang lain. Mereka boleh berpakaian bebas dan sebagainya, tetapi kemudian di situ kita masukkan nilai-nilai keislaman. Ya, jadi mereka tetap beraktivitas bersama kita, mereka tetap dalam komunitas-komunitas yang ada di sekolah, tetapi mereka juga bisa bergabung bersama dengan kita. Jadi kalau kita memang dakwah anak muda dengan orang dewasa beda ya. Anak muda itu lebih pengen diperhatikan,
lebih pengen beraktivitas, pengen dihargai dan sebagainya. Maka kita buat kegiatan-kegiatan yang memang mendukung keinginan-keinginan mereka, tetapi tetap dalam bingkai-bingkai keislaman. Kita ada kajian mingguan, ada kajian bulanan. Kalau kajian mingguan biasanya dari satu sekolah ke sekolah lain. Kemudian kalau kajian bulanan kita membawa pembicara dari luar. Biasanya kita mengundang tokoh masyarakat, kita bekerja sama dengan IKADI, Ikatan Dai Indonesia, DMI, Dewan Masjid Indonesia, dan beberapa ormas-ormas Islam yang ada di Pangkal Pinang. Kita punya visi bahwa seluruh pelajar yang ada di Bangka Belitung yang tergabung dalam Rohis memiliki wadah untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif, ya, kegiatan-kegiatan positif sehingga mereka bisa mengeksplorasi diri mereka, berkreativitas. Selain diisi dengan kajian Islami yang membahas tema-tema kekinian, Fornusa juga rutin mengadakan kegiatan tahfiz dan tahsid. Menurut saya, generasi Islami zaman now itu generasi yang tidak lepas dari syariat, namun tidak ketinggalan dengan teknologi dan apa yang tren zaman sekarang. Masa yang akan datang itu tidak ditentukan oleh orang-orang tua zaman sekarang, namun oleh kita, para pemuda-pemuda yang ada sekarang. Oleh karena itu, apabila masa muda para pemuda sekarang sudah hancur, maka otomatis masa depan bangsa juga akan ikut hancur. Pemuda yang akan kita bentuk yaitu pemuda yang selalu update namun tidak lepas dari syariat. Ada golongan yang menganggap bahwa sosial media itu dilarang oleh agama. Tapi jika kita berpikir lebih maju, maka sosial media dapat kita gunakan untuk dakwah yang lebih maju lagi. Fornusa hadir sebagai suatu pilihan, yaitu sebagai pilihan positif, arah yang lebih baik daripada arah yang lebih buruk. Contohnya ke komunitas-komunitas yang kurang mengarah kepada syariat. Sangat zaman now sekali. Kenapa? Karena di kajiannya juga dijelaskan bagaimana kan dakwah nih. Nah, kalau dakwah itu kita harus menyamakan frekuensi kita dengan orang yang kita dakwahkan. Jadi, kita harus mengikuti cara anak zaman now. Kita mau dakwah, kita harus berpakaian cara anak zaman now, tapi tetap syar'i. Nah, oleh karenanya, ayo kajiannya juga kita isi. Ayo kajiannya misalnya kita katakanlah bagaimana cara menjadi anak zaman now zaman sekarang yang tetap syar'i. Nah, kami selipkan caranya misalnya. Ayo kita begini. Itu sering. Dalam ukhuwah ini kita terus menjalin ukhuwah lebih baik, kemudian untuk anggotanya bisa terus semakin banyak, supaya makin banyak orang yang bisa pemuda-pemuda terikat. Kemudian untuk dakwah dan hasil pergerakan Fornusa sendiri sangat kami harapkan bisa merangkul banyak remaja-remaja yang belum terangkul sampai saat ini, di mana kami masih bisa sering melihat remaja yang jam 12 malam masih sering ngelem atau begitu. Kami berharap kami bisa merangkul mereka. Hanya itu harapan kami. Kami tidak muluk-muluk ingin jihad, tidak. Kami justru ingin membantu teman-teman atau membantu pemirsa-pemirsa yang menyaksikan di sini untuk merangkul membuat masyarakat yang lebih baik. Kami tidak menyeramkan, kami tidak radikal. Kami justru ingin mengajak orang-orang yang belum kenal Islam dengan kafah, dengan sebenarnya, untuk mengenal Islam. Tak hanya di kelompok putra, namun di kelompok putri pun diterapkan pola dan konsep yang sama dengan beberapa penyesuaian sesuai dengan syar'i.
membangkitkan kembali remaja-remaja di Pangkal Pinang terutama sama di sekolah-sekolah, sama untuk membangun semangat-semangat para pemuda-pemudi untuk bisa hijrah sama-sama gitu. Alhamdulillah kekinian karena berhubung itu kayak sebenarnya tema-temanya kajiannya itu biasa, tapi karena temanya yang diambil itu dengan ide-ide kreatif, jadi kayak temanya itu jadi kayak ke bawah kekinian, misalnya kayak kamera, kajian menyambut Ramadan gitu. Tapi temanya kayak kekinian, jadi bikin pemuda-pemudi tuh penasaran apa yang dimaksud sama kegiatan-kegiatan itu. Iya, kemasannya itu kayak terkemas kekinian lah, dengan adanya tema itu bisa buat yang lain ikut gabung. Tadi kan karena beda-beda sekolah ya, jadi pertama semakin kuatin ukhuwah kita. Ukhuwah kita kan yang awalnya nggak kenal, karena game itu bisa jadi dekat, bisa saling tahu sama-sama, bisa sakit sama-sama. Intinya kayak jalin silaturahmi lah untuk semua sekolah gitu. Menciptakan generasi muda Islami yang berlandaskan Al-Quran menjadi kunci yang harus selalu dipegang oleh anggota Fornusa dalam menjalani konsep dakwah zaman now yang diterapkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fama amana li Musa illa zurriyatum min qaumihi ala khawfim min fir'aun. Ala khawfim min fir'auna wa malaihim ayyaftinahum wa inna fir'auna la'alin fil ard wa innahu laminal musrifin. Sadaqallahul azim. Dengan mengedepankan konsep dakwah zaman now, beragam kegiatan yang dilakukan oleh Fornusa tidak hanya di dalam ruangan saja, namun juga diadakan kegiatan di luar ruangan dengan konsep keceriaan dan kebersamaan. Kegiatan seperti ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Selain itu, juga untuk lebih mendekatkan antar sesama Muslim. Persaudaraan sesama Muslim merupakan suatu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan memberikan bantuannya kepada kita yang menjalin dan menguatkan ukhuwah Islamiyah kelak di hari akhir. Ukhuwah Islamiyah lebih sering diartikan sebagai rasa atau ikatan persaudaraan sesama Muslim yang disatukan oleh akidah Islamiyah yang sama. Dalam ukhuwah Islamiyah, ada proses yang harus diperhatikan oleh umat manusia. Proses dalam ukhuwah Islamiyah ini akan membuat persaudaraan semakin kuat.
nafatain. Masih ya? Boleh. Wahadaina najdain. Sahabat, selain melakukan kegiatan kajian keislaman dan juga membaca Al-Quran dengan berbagai cara seperti tilawah, tartil, tahsin, dan lain sebagainya, dan sekaligus menghafal Al-Quran atau yang lebih kita kenal dengan tahfiz, Forum Rohis Nusantara memiliki kegiatan lainnya, yaitu melakukan sebuah permainan. Dan dapat kita lihat di permainan tadi, yaitu permainan seperti ular-ularan, itu mengajarkan kita untuk menjaga kekompakan. Dan seperti itulah kehidupan di dunia. Kita sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu bersikap kompak terhadap sesama. Ketika sahabat kita yang se-Islam sedang mengalami kesusahan, maka ada baiknya kita bantu. Dan juga di permainan kedua ada yaitu permainan ayat berantai. Ini berguna untuk melancarkan hafalan mereka. Dan tentunya setiap permainan yang mereka mainkan memiliki manfaat dan khasiatnya sendiri-sendiri. Saling memahami adalah kunci ukhuwah Islamiyah. Tanpa tafahum, maka ukhuwah tidak akan berjalan. Proses ta'aruf, pengenalan dapat diprogram, namun proses tafahum dapat dilakukan secara alami bersamaan dengan berjalannya ukhuwah. Dengan saling memahami, maka setiap individu akan mudah mengetahui kekuatan dan kelemahannya dan menerima perbedaan. Dari sini akan lahirlah ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dalam persaudaraan. Ukhuwah tidak dapat berjalan apabila seseorang selalu ingin dipahami dan tidak berusaha memahami orang lain. Saling memahami keadaan dilakukan dengan cara penyatuan hati, pikiran, dan amal. Allah lah yang menyatukan hati manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu 'alaihim naba'a bnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم. Ya, saya melihat ini seperti lebih ke ukhuwah dan lebih ke bagaimana istilahnya persaudaraan muslim itu disebut. Karena kan muslim itu bisa hebat, bisa kuat itu karena bersatu. Ya, kalau menurut saya melihat ya, generasi Islam zaman now itu tidak perlu yang berjubah, tidak perlu pakai songkok, tidak perlu pakai peci, tapi juga pakai celana jeans nggak apa-apa, yang penting sopan. Nggak perlu pakai baju koko, selama pakai baju kaos selama syar'i juga nggak masalah. Tapi bagi saya pemuda Islam, Islam membawa kedamaian, din, Islam agama perdamaian. Setiap pemuda Islam seharusnya menyebarkan perdamaian kepada orang-orang lain. Contoh, kami di sini berdiri berusaha melakukan aktivitas-aktivitas Islami di tengah-tengah masyarakat yang saat ini sedang mengatakan notabene, oh jangan ikut pengajian, teroris, maaf ngomongnya teroris dikatakan seperti itu, bahwa oh anak rohis radikal, masya Allah ya. Tapi kenyataannya kami di sini berkumpul, mungkin kakak-kakak merasa tenang-tenang saja bersama kami. Bahkan kami menyebut bersama mereka ini bukan lagi menyebut ikhwan akhi, karena kami mengatakan kami zaman now, kami mengatakannya brothers fillah, sister fillah.
Jadi kami di sini tuh tidak harus dulu, oh ini anak Irmas, ini anak Rohis, karena ingat loh, apa istilahnya kebaikan itu bukan cuma untuk kiai-kiai, bukan cuma untuk ustadz. Masjid itu bukan cuma buat ustadz untuk kiai, tapi juga untuk remaja-remaja juga bisa. Makanya kami meningkatkan bahwa oh masjid bukan cuma buat kakek-kakek yang sudah tua, yang sudah mau waktunya, tapi juga ternyata lihat anak-anak sini, anak beatbox. Kami pernah mengadakan acara, kami tagline-nya tuh remaja muslim zaman now. Pada saat datang orang paling pandangannya paling yasinan pengajian, tapi mereka terkejut pada saat kami datang. Kami beatbox dulu, beatbox sambil sholawatan kan diiringi dengan beatbox, ada juga sambil skateboard. Sebelum mainnya baca bismillah. Ya kami menyelipkan hal-hal yang bersifat islami di hal-hal kecil kehidupan sehari-hari. Tidak perlu melulu, oh kita remaja muslim, tidak boleh pakai jeans, tidak boleh pakai celana, kita pakai jubah kayak Rasul. Tidak, tapi kami melihat di sini yang penting itu adalah bagaimana kita meniru akhlak Rasul yang mulia. Banyak hal yang dapat kita lakukan untuk semakin menguatkan jalinan ukhuwah Islamiyah di antara kita, apalagi di masa sekarang ini. Kuatnya ukhuwah Islamiyah menjadi hal yang sangat penting. Betapa indah ukhuwah Islamiyah yang diajarkan Allah dan Rasul-Nya. Bila umat Islam melakukannya, tentunya terasa lebih manis rasa iman di hati dan terasa indah hidup dalam kebersamaan. Salah satu permainan yang dimainkan oleh Fornusa yakni bermain perang air. Perang air ini sendiri memiliki filosofi. Jika generasi muda harus berani dalam mengambil keputusan dan harus kuat menghadapi ujian dan godaan yang datang dengan belajar bagaimana cara mempertahankan diri dari hal-hal negatif atau serangan yang datang. Sahabat, di dalam sistem pendidikan rohani Islam, mereka selalu mengajarkan ajaran agama yang berpedoman terhadap Al-Quranul Karim sebagai kitab bagi seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia. Dan tentunya hal ini sudah dimasukkan ke dalam raga mereka sejak mereka dini, sehingga ketika mereka dewasa sudah terpatri di dalam pikiran mereka bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Karena sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia supaya mereka bersujud. Demikianlah jalan-jalan Islami kali ini. Semoga apa yang kami hadirkan dapat menambah keimanan kita kepada Sang Pencipta. Akhir kalam, Reza Sanjaya pamit. Tetap saksikan jalan-jalan Islami di episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.